Hai, selamat siang. Selamat datang di live Instagram Bazar Indonesia. Aduh, keselak. Sama saya Dave Hendrik. Selamat datang di Brunch with Dave. Bahagia sekali saya Dave Hendrik dapat menyapa teman-teman sekalian. Hai Sabrina, Adit, Vini, Erika. Selamat menikmati work from home, teman-teman yang menyaksikan Brunch with Dave siang hari ini ya. Kalau ketinggalan nanti bisa nonton di YouTube-nya Bazar ya. Udah banyak banget seriesnya Brunch with Dave. Nah, kali ini seperti yang teman-teman lihat promo yang sudah kita tayangkan di Instastory Bazar dan juga di Instastory saya sudah janjian ngobrol dengan satu teman saya yang kalau nggak salah belakangan banyak berdomisili di Singapura karena menemani anaknya sedang treatment. Kita akan ngobrol sama Denada Tambunan. Nah, kalau teman-teman baca artikel saya yang saya tulis di kolom tetap Diary Dave di majalah Harper's Bazaar, beberapa bulan lalu saya sudah pernah menulis tuh kisahnya Denada berjudul Call Me By My Name yang membahas mengenai pergantian nama anaknya. Hai, halo, Sadep, apa kabarnya? Hai. baik dong. Kamu sekarang tuh di everything is good. Kamu di Singapura nih, Den? Iya, aku di Singapura saat ini dan ya masih belum tahu kapan bisa pulang ke Indonesia. I so miss Indonesia banget, kepengen segera balik kerja lagi, kepengen bisa kangen-kangenan sama semua, especially you, ngobrol-ngobrol dan segala macam, tapi masih belum bisa. Jadi total kamu tuh udah berapa lama, Den, di Singapura, Dena? Aku tuh di Singapura 2018 bulan Juni. Berarti masuk tahun ke berapa nih? Tahun ketiga ya, jalan tahun keempat ya. Ya benar ya? Iya, masuk tahun keempat. Oke. Nah, kita mau ngintip dong seperti apa sih kehidupan kamu dan Aisyah di Singapura saat ini, apalagi dalam situasi pandemi yang lagi second wave ini nih, kayak apa, Den? Ya, kalau kita sih di sini kita kemarin ngalamin kayak ada kelonjakan kasus gitu. Jadi begitu ada kelonjakan kasus di sini mereka biasanya langsung mengetatkan kembali aturan-aturannya atau restriksi-restriksinya gitu. Tapi itu kejadian mungkin sekitar beberapa minggu yang lalu. Jadi tiba-tiba ada lonjakan kasus. Dan begitu diketatin aturan-aturannya ya kayak ada pembatasan-pembatasan, kayak misalnya orang nggak boleh makan di restoran, jadi semua restoran tutup, semua kafe tutup gitu. Terus kita cuma boleh berada di luar rumah itu cuma boleh maksimal 2 orang, jadi nggak boleh lebih dari 2 orang gitu. Terus tapi setelah beberapa minggu akhirnya udah mulai diringankan dan insya Allah nih mudah-mudahan kalau semua lancar minggu depan kalau aku nggak salah akan mulai orang udah boleh berlima lagi di sini. Tapi ya kita ikutin aja, kita di sini ikutin aja. Aku sama Aisyah kita di rumah aja, not much, di rumah aja, like everybody do. Tapi kan we all want the same thing. Kita kepengen ini semua cepat berlalu. And whatever we can do to do our part untuk bisa mempercepat proses itu, ya siapa tahu kalau misalnya kita di sini beranggapannya kalau kita mudah-mudahan kalau misalnya kita nurut semua dan semuanya benar-benar do our part, mudah-mudahan itu bisa membuat proses ini cepat berlalu gitu dan kita bisa berangsur-angsur kembali lagi ke our kehidupan yang normal. Kan seperti yang kita ketahui alasan Denada pindah ke Singapura karena ingin memfasilitasi rencana pengobatan Aisyah kan? Yes, betul. Oke. Boleh cerita nggak saat ini udah sampai mana tuh treatment plan-nya Aisyah? Saat ini dia sudah completed protokolnya. Thank God, alhamdulillah. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak buat doanya dari semua. Tapi masih dalam pengawasan dokter juga gitu. Jadi
begitulah yang namanya kalau kita bilangnya apa ya, pejuang kanker atau penyintas kanker, pada saat dia walaupun sudah menyelesaikan treatment kemoterapinya masih ada istilahnya, masih ada perjalanannya lah, masih ada PR-nya. Tapi kita berdoa tentunya kepada Tuhan, semoga mohon doanya juga dari semua, semoga semua lancar. Tapi Aisyah udah mulai dibolehkan untuk masuk sekolah, Kak Dep, itu aku udah dibolehin masuk sekolah, dan itu aku rasa-rasanya dia excited banget, dan aku kayaknya super duper 10 juta kali excited. Because waktu kita pindah ke sini di tahun 2018, keadaannya pada saat itu sebetulnya aku sudah mau daftarin dia sekolah waktu itu di Indonesia. Like the process already started, aku udah ke sekolahnya, Aisyah juga udah datang ketemu sama calon-calon gurunya, dan mereka semua udah happy banget. Aisyah juga she was super excited juga gitu. Dan pada saat itu dia langsung mau masuk kelas 1 SD gitu, karena aku emang kepin dia gitulah di rumah dulu, jadi 1 SD aja sekolahnya gitu. Jadi itu benar-benar hari pertama dia mau sekolah, dan ternyata kita harus pindah ke sini kan, jadi itu kayak ya nggak jadi gitu. Dan sekarang pada saat gitu, she's really going to go to school gitu, wah itu dari mulai mau nyiapin kayaknya sepatunya pakai apa ya nanti ya, aku mesti beli sepatunya, tasnya gitu. Tapi itu bersyukur banget, kita bersyukur sekali, alhamdulillah udah sampai ke sini gitu. Oke. Oh, berarti sebetulnya kalau untuk sekolah di sana tuh udah sekolah tatap muka berarti ya, Den ya? Tergantung sih, Kak Des, tergantung. Jadi di sini itu sangat amat apa ya? Gesit gitu, maksudnya jadi bisa berubah dengan cepat aturannya, betul-betul menyesuaikan dengan situasi gitu. Kemarin ada saatnya memang benar-benar dipet, nggak boleh sekolahnya dari rumah, tapi begitu memang keadaan sudah mulai lebih bisa terkontrol, maka mulai buka lagi gitu. Nah, membahas mengenai perubahan nama, ya, ini pasti rasanya pemberitaan di mana-mana mengenai keputusan Denada untuk mengganti nama anaknya sudah menjadi headlines buat semua orang. Just to remind us all, Aisyah itu adalah, aku suka sekali dengan arti nama Aisyah. Aku pengen denger Denada sendiri yang menyebutkan. Aisyah artinya living well, hidup dengan baik, ya. Yes, I love the meaning behind the name. Amin. Ya, kita kan percaya setiap kata, ucapan adalah doa. Setiap kata itu ada energinya yang ada di dalamnya. Setiap kita memanggil seseorang dengan sebutan itu ada energi, ada doa yang tersirat di dalamnya gitu. Dan kita berharap nama ini dengan arti living well, hidup dengan baik, hidup dengan bahagia, semoga itu akan betul-betul terjadi kepada dia dan akan terus menjadi doa kita untuk dia gitu. Kalau kita mau bicara jujur-jujuran nih Denada, apa yang Dena paling rasa berubah dari diri Dena mungkin 2018 kali ya, sebelum memutuskan pindah ke Singapura dan memulai perjalanan treatment mendampingi Aisyah? Wah, apa yang paling berubah? Aduh, banyak banget Kak Dep. Oh my, aku benar-benar pindah ke sini itu kan kaget banget. Jadi semua deh, secara fisik dan mental itu menantang banget pasti ya. Jadi dan of course seiring dengan perjalanannya, selain mentally, of course juga akhirnya pemikiran, cara melihat hal-hal dalam hidup, penentuan prioritas dalam hidup, itu pasti semua langsung jadi berubah. Tujuannya ini nanti planning ke depannya akan seperti apa, mindsetnya yang aku punya pun harus jadi berubah. Aku sudah hidup sekian lama dengan cara seperti itu, dengan ini tidak pernah, siapa yang pernah membayangkan kita ada di situasi seperti ini gitu. Nggak pernah prepare, siapa juga yang bakal prepare kan gitu. Dan ya namanya kita berada di situasi itu, of course akhirnya jadi mentally ya itu tadi gitu, berubah. I wouldn't say, aku menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih apa, enggak sih, tapi udah pasti sih kalau dibilang sekarang sama tahun 2018, kayaknya udah prioritas hidupnya yang paling terasa banget sih.
tadi. Itu yang jadi berubah, dan how I see things gitu. Apa yang menurut aku menjadi ini hal yang penting, dulu tuh nggak terlalu penting, dulu ini yang penting gitu. Tapi sekarang ternyata, oh, this is not important now. This is what's most important. Jadi gue harus fight buat yang ini, gitu. Dan itu dalam tanda kutip culture shock juga buat aku. Karena kan untuk bisa menerima bahwa hal-hal di hidupku, situasi kondisinya sudah tidak seperti dulu kan gitu. Ini berubah sekarang, kita ada di negara lain, jadi anak dalam tanda kutip anak rantau dengan jauh dari keluarga, berada di negara yang bukan negara kita gitu ya. Jadi beda banget gitu semua, jadi terkejut-kejut juga sih kan. Tapi alhamdulillah syukurlah, pelan-pelan mulai bisa beradaptasi gitu. Oke. Kan ya nggak perlu dipungkiri ya bahwa kalau di tanah air, I bet you experience this on a daily basis. Kemanapun Dena pergi, pasti Dena agak nggak mungkin mendapatkan privacy. Semua orang pasti kan kenal Denada, iya dong, ya. Yeah. Sementara di Singapura mungkin nggak Is it true bahwa Dena di Singapura lebih leluasa bisa menikmati kehidupan tanpa banyak orang mengenal who you are gitu? Iya nggak sih? Iya banget lah Kak Den. Nah, yang aku pengen tahu tuh gini, kan kita suka denger ya, artis tuh joke around bahwa capek ya Bo dikenal orang, pengen deh sekali-sekali pergi keluar rumah nggak dandan, nggak dikenal orang. And now you have that chance. Apakah itu bagian dari culture shock yang Dena maksud gitu ketika perubahan kehidupan di Singapura? Huh? Ya pada saat, kalau dulu sih ngerasain kan, misalnya liburan ke negara yang di luar Indonesia gitu, dan kita merasakan itu selama 3 hari, seminggu gitu kan ya, merasakan bahwa oh iya nggak dikenal orang apa segala macam, and then setelah seminggu di saat kita mulai juga mulai adaptasi dengan itu, tapi pada saat itu langsung balik lagi ke Indonesia dan kembali lagi ke bajunya di Indonesia gitu kan. Kalau di sini kan 4 tahun ya, 3 tahun ya. Mengalami itu yang tadi aku bilang. Sebenarnya kalau culture shock dalam arti yang negatif, maksudnya dalam arti kata, oh I don't like this situation, aku lebih senang aku berada di dalam satu posisi yang aku dikenal orang, kemana-mana orang tahu aku, segala macam, sehingga aku bisa menjaga gitu segala macam. Enggak juga gitu. Cuma aku merasa aku menemukan diriku yang lain di sini, Kadep gitu, dengan bukan karena aku di sini ya, tapi karena the whole situation ya. Maksudnya aku menemukan keadaan bahwa ternyata aku yang tadinya merasa aku nggak suka memasak, aku tidak suka menghabiskan waktu di dapur, for me it's just not my thing, gitu. Dan ternyata setelah aku di sini, I found that actually I have that side inside of me, gitu. Bahwa aku ternyata, bahwa I enjoy being in the kitchen, especially cooking for Aisyah, which tak pernah terbayangkan olehku sebelumnya itu akan terjadi padaku gitu. Tapi sekarang setiap hari aku harus ada di dapur, aku harus mikirin ntar dulu nih anak udah mulai bosen makan semur, oke besok aku mesti masak apa lagi, belanjanya apa, makanannya apa, ini tunggu proteinnya cukup apa enggak buat dia, hal-hal yang seperti itu gitu, dan I enjoy it very much gitu kan. Dan lucunya lagi di sini memang sih jarang ada orang yang jarang sekali orang yang tahu aku siapa gitu kan, manggil-manggil gitu. Tapi lucunya kalau di sini aku jalan sama mamaku, dia lebih ngetop loh daripada aku di sini ada. Bener. Ini Kak Kontesa dalam hati gue. Gitu. Jadi it's buat aku senang, aku menemukan hal-hal yang aku tidak temukan dari diriku sebelumnya gitu, dan cukup menikmati walaupun aku nggak memungkiri bahwa berada di Indonesia menjadi seseorang yang dikenal oleh banyak orang, I'm so grateful, aku bersyukur banget, dan aku juga enjoy itu. Mungkin aku bukan termasuk dalam satu orang yang selalu merasa, aduh enak juga ya kayaknya kalau bisa kemana-mana itu nggak dikenal sama orang. Aku nggak termasuk ke yang begitu-begitu banget gitu. Aku cukup senang dengan situasi itu, dan cukup senang juga dengan situasiku sekarang gitu. Jadi ya.
Aku juga pengen tahu dong, karena buat kita nih sebagai penonton dan penggemarnya Denada, kita melihat Dena tuh termasuk artis yang sangat cepat sekali mengganti dimensi perkembangannya. Dari rapper, terus menjadi penyanyi pop gitu ya, terus kemudian dia menguasai musik Melayu gitu kan, terus sekarang tiba-tiba menjadi instruktur Zumba gitu. Kok lu tuh nemu aja, cepet aja mengikuti perkembangan kehidupan ini gitu. What's the key? Itu kayaknya ini ya kadang apa survival mode kan. Ya kan? At the end of the day, it all comes down to that. I think it's just me and my surviving mode aja gitu. Tapi it's true, maksudnya aku untungnya aku bersyukur karena semua bidang yang akhirnya aku benar-benar tekuni adalah memang bidang-bidang yang I am very passionate at gitu. Musik, name it, aku tuh cinta ya karena aku anaknya mamaku yang mamaku juga dari mulai aku masih oe-oe, dia juga adalah orang yang mencintai segala macam genre musik. Jadi dari kecil, dari mulai aku masih kecil, aku tuh udah denger yang namanya sehari ini tuh aku dalam satu hari aku bisa denger mamaku tuh putar Michael Jackson, terus tiba-tiba Led Zeppelin, terus tiba-tiba Camelia Malik, Ibu Camelia Malik, terus tiba-tiba gitu bisa Frank Sinatra, bisa kayak gitu dalam satu hari gitu. Jadi I'm so happy dengan itu gitu. Dan memang kayak aku akhirnya menjadi seorang Zumba instructor. Dan akhirnya senang banget bisa dipercaya untuk jadi Zumba Brand Ambassador untuk Indonesia. Dan akhirnya sekarang kadang yang aku belum cerita, aku punya Raga. Jadi Raga ini adalah usaha yang aku build berdua dengan sahabat baikku, Coach Ruti. Kita bikin Raga ini sebagai tempat di mana kita menyediakan jasa pelatihan olahraga secara virtual. Jadi, ya. I see. Ya, dan memang ini baru berjalan dari mulai akhir tahun lalu. Aku jadi instructor Zumba dari bulan Juni tahun lalu. Dan it was in the middle of pandemic. Aku ada di sini pada saat itu. Aku berarti sudah 6 bulan jobless. Sama sekali tidak bekerja. Aku tidak bisa pulang ke Indonesia. Basically no income. Pastilah ya. Karena tidak bisa pulang, tidak bisa ini. Dan aku merasa aku memang sudah lama sekali mencintai olahraga Zumba dan selalu in the back of my head dulu waktu masih belum ada kejadian begini-begini nih. In the back of my head aku selalu mikir, pengen ya suatu hari nanti gue tuh jadi instruktur Zumba gitu, kayaknya it will be so much fun gitu ya kan, karena olahraganya sendiri you know the music gitu kan, terus musiknya pakai musik Latin, gitu iya kan, pumping and everybody's dancing, semua orang kayak so happy gitu. It's so me gitu. Jadinya selalu in the back of my head kepengen, tapi nggak pernah bisa terjadi karena would have thought di Indonesia dengan pekerjaan yang seperti itu, kadang-kadang kita kerja dari pagi sampai pagi. Kapan mau ngambil sertifikasinya? Kapan mau ngajarnya? Terus mau ngajar di mana? Kapan waktunya? Nggak mungkin gitu. And then there I was di bulan Mei tahun 2000 tahun kemarin, terus aku mikir gitu. This is actually the time gitu. Aku kalau mau ngambil, dan this is the time for me. Aku melihat masa pandemi itu sebagai this is the time for me to chase whatever, apapun yang menjadi mimpi-mimpi aku dan keinginan aku yang selama ini aku tidak pernah rasa aku pernah bisa raih gitu. Kan aku selalu merasa tidak cukup waktu untuk melakukan apapun. Setiap hari tuh kayak kerja ngurusin IC segala macam, nggak cukup waktu buat apapun. And suddenly aku punya the whole time in the world. Kan? Terus aku langsung mikir gitu, nggak bisa nih, gue mesti do something apa yang dulu gue kepengen kejar. Dan itulah akhirnya aku ambil sertifikasinya menjadi Zumba instructor, dan aku benar-benar I took it very seriously. You see this whole thing, Kadep, this is my studio. Ini tempat aku ngajar kelas Zumba virtual with the whole lampu neon and everything. Yeah. Jadi ada semua kamar ini kita set as a Zumba studio gitulah pokoknya. Dan I take it very seriously. Aku benar-benar lakukan dengan lahir batin, dan it's my side hustle now. Side income aku adalah menjadi seorang Zumba instructor dan juga mengajar di Raga. Dan aku seneng banget
gitu. It's another sign of me yang wah ternyata being berada di sisi ini. Terus selama ini aku jadi Zumba partisipan, Zumba lover, ngikut aja gitu ya, which was so much fun, menyenangkan. Sampai sekarang aku juga selalu ikut kelas-kelas Zumba instruktur lain. Tapi ternyata being in the instructor seat gitu ya, terus melihat partisipan semua begitu happy, begitu senang mengikuti kelas kita gitu. And then after that mereka DM aku atau WhatsApp aku dan bilang, tahu nggak Kak Dena, aku tuh udah 3 hari bad banget, kesel banget, but today abis aku ikut kelasnya Kak Dena, I feel so much happy, aku seneng banget, my mood suddenly change. Itu tuh kayak yang, wah, this is so good. The gitu. biggest Karena reward. Exactly. Iya. Kalau gitu in my head, Denada is not a rapper, Denada is not a pop singer, Denada is not a Melayu singer. For me, Denada is a champion. You are truly a champion. My God, your survivor mode is inspirational. My God, ya. Kan kita suka baca tuh ya, masa pandemi ini bisnismen kan mengatakan pivot, manfaatkan waktu pandemi untuk pivot. Ya ceritanya Dena adalah contoh sukses dari pivot, ya kan? Dena memanfaatkan waktu yang selama ini nggak pernah kepikiran pengen mewujudkan mimpi jadi guru Zumba. This is the time. This is the time. God. This is the time, exactly. Nggak pernah terpikir akan pernah punya kesempatan ini, but when I actually got the chance to do it and I did it gitu, dan aku sekarang kayak it's something that I do really in a weekly basis gitu Kak Dev. Aku ngajar seminggu 2 kali. Hari Sabtu pagi aku akan ngajar kelas Zumba untuk anak-anak. Kak Dev, aduh, itu like one of the most beautiful thing. It's one of the most beautiful thing. Aku ngajarin Zumba untuk anak-anak 7 tahun ke atas. And I have this, I call them my Zumba prince and my Zumba princess gitu. Aduh, they're so adorable. It's like one of the day, itu adalah hari-hari yang aku tuh looking forward banget. Jadi kayak kalau udah hari Kamis, hari Jumat tuh kayak asik, besok Sabtu gitu aku akan ketemu lagi dengan murid-muridku. Dan hari Minggu aku selalu ngajar Zumba lovers, karena aku ngajar kelas Zumba biasanya untuk dewasa gitu. Dan aku kayak selalu kayak nggak sabar untuk hari itu. Dan aku hari itu kayak, wah benar-benar aku dandan begini setiap kali ngajar kelas Zumba, aku dandan begini. Ya. Lengkap dengan bulu mata palsu dan dengan baju yang fake, kita dong baju-bajunya Zumba wear kan gitu kan. Iya. Benar-benar begitu. Jadi alhamdulillah aku bersyukur kepada Tuhan. Ya mungkin ini memang pertolongannya Tuhan, penghiburan dari Tuhan yang juga Tuhan berikan kepadaku di masa yang memang sejujur-jujurnya cukup menantang buat aku saat ini. Oke. Aku juga pengen tahu ceritanya ini dong, Dena. Sebagai seorang entertainer, kita kan pekerjaan yang pekerjaannya tuh tidak tetap gitu. Yang diskusi financial yang juga banyak disadari oleh para pekerja panggung di masa pandemi ini adalah betapa bahwa kita nih yang side hustle begini nih nggak punya safety net. Nah, sementara pengalaman hidup Dena kan bukan cuma pandemi aja, tapi juga harus mengurus kesehatannya Aisyah tuh. Tuh perubahan hidupnya udah bukan 180, udah 180 tambah 320 gua rasa ya. What have you learned that you can share your stories kepada para pekerja seni yang lainnya atau para pekerja yang tidak bekerja di kantor, belajar dari pengalamannya Dena bicara mengenai financial safety? Wah, ini suatu hal yang sebenarnya kita selalu dengar dari kecil, tapi selalu kita take it for granted gitu ya. Masalah financial safety, of course, selalu menyiapkan dana darurat itu penting. Selalu berusaha menabung dan menyisihkan pendapatan sesedikit apapun, nggak apa-apa, tapi yang penting di-commit setiap kali ada pendapatan, nabung. Itu penting. Belajar untuk bisa mengolah keuangan dengan baik, itu juga penting. Tapi being vigilant, being gesit, itu juga menurut aku itu penting gitu. Maksudnya aku
mungkin dulu di saat-saat gitu, pada saat aku mulai menjadi seorang Zumba instructor gitu ya, terus orang banyak yang ngomong, Dan jadi Zumba instructor, why? I mean, what's wrong with it? Aku bilang, it's a very good opportunity buat aku, itu adalah pekerjaan yang luar biasa. Aku bilang, I'm so happy dan aku senang aku bisa menyenangkan orang banyak. Dan on top of all, I get my income saat ini, salah satunya adalah dari situ, aku bilang gitu. Dan apakah aku harus melewati semua itu dari nol? Ibarat kata kan ada ya belajar lagi, berusaha lagi, menerima kritikan pedas lagi. Ya kalau misalnya aku di atas panggung, dikasih band, dikasih audience, monggo, istilahnya kan gitu. Ya karena sudah berpuluh-puluh tahun aku lakukan pagi, siang, sore, malam gitu. Tapi being a Zumba instructor, itu nggak main-main. Aku benar-benar, I took the training dan aku belajar dari nol. I go to other Zumba instructors class, aku belajar semua hal kecil. I took every training, I join every classes, mengulangi lagi ketidaknyamanan dan usaha-usaha, dan mungkin bisa dibilang kerja keras yang harus dilakukan pada saat orang mau start over dari nol lagi gitu. Itu kan start over dari nol lagi kan gitu. Dan pada saat itu merasa nggak beratnya atau merasa nggak burdennya gitu ya, pasti ada rasanya lah ya, dari mulai physically pegel-pegelnya ya ada juga gitu kan, dari mulai merasa bahwa ini benar junior harus start dari nol lagi, semua harus, dan mendengarkan kritikan masukan yang mungkin nggak menyenangkan dari orang, bukan suatu hal yang menyenangkan juga, tapi aku jalanin dengan hati yang senang, dengan hati yang bahagia gitu, dan aku rasa itu yang kadang-kadang kita terlalu berada di dalam satu zona nyaman gitu Kak Dev, karena kita merasa okay, we're here, kita udah happy, kita udah contented, we feel contented, and then kita udah menutup lagi pintu-pintu untuk kita bisa start belajar sesuatu dari nol lagi dan merasakan menjadi seorang student dari nol lagi gitu. Actually, it's a very beautiful process. Not always pretty, but it's a very beautiful and satisfying process, kalau boleh aku cerita. Jadi itu juga penting sih, khususnya di masa sekarang ini ya. Tapi aku lihat kok banyak teman-teman kan, yang kita yang ada di dunia entertainment juga banyak yang tiba-tiba jadi berjualan makanan, bisa tiba-tiba mereka jadi jualan hal-hal lain gitu. Dan menurut aku itu survive, balik lagi ke situ tadi ya, survival mode, terus vigilant, terus kita menjadi gesit untuk melihat dan nggak menutup kesempatan apapun untuk kita memulai sesuatu yang baru dan belajar and being student all over again. Ya cakep tuh, keluar dari comfort zone kan, hard at first, messy in the middle, beautiful at the end, katanya kan gitu ya. Yes, benar. Hebat. Walaupun kan sebetulnya Den, ada yang tadi tinggalkan kolom komentar gini, Mbak Dena kan sebetulnya kalau nyanyi itu juga sambil nari ya, berarti kan fisiknya sebetulnya udah terbina dari dulu tuh, itu lebih susah malah, ya nyanyi, ya nari. Apa bedanya dengan sekarang menjadi guru Zumba? Kayaknya buat yang nonton kali kebayangnya sama gitu ya Den. Kalau Dena nyanyi kan juga kayaknya atraktif banget gitu. Kayaknya buat yang nonton sama aja kan Mbak gitu. Apa bedanya Den? Enggak sama sekali. Butuh pertama itu adalah satu hal yang core-nya mungkin sama ya. Kita ada tiga, ada dance, ada music gitu, dan sedikit ada workout. Cuma kalau kita bicara panggung di mana ada waktu di mana aku bisa memutuskan oke, saat ini aku mau slow ya, aku mau mengumpulkan kembali kekuatanku, mengumpulkan kembali nafasku ya. Kalau Zumba is a workout, right? It's a workout. Emang bisa kita bilang dulu sama partner, oke sebentar ya, oke everybody, time out sebentar, aku mau minum teh dulu. Ya kan, nggak mungkin. Jadi dan aku keseriusanku itu juga aku bersyukurnya dengan aku juga ada raga, ada disupport oleh coach-coach pelatih olahraga yang lain yang ada di raga. Jadi aku sekarang ini Kak Dev, untuk mensupport olahraga aku dan profesiku sebagai seorang instruktur Zumba,
aku merubah program olahraga aku selama seminggu sehingga semua yang aku lakukan olahraga itu bisa memperkuat fisikku dan mentalku setiap kali ngajar karena butuh mental yang luar biasa, butuh apa namanya jiwa entertainer juga gitu, butuh apa namanya compassion juga itu sudah pasti gitu. Karena mereka datang dengan berbagai macam reason kan. Orang datang ke kelas Zumba itu dengan berbagai macam reason. Ada yang karena memang I want to get fit, ada yang memang merasa aku punya apa namanya goal, misalnya kepengen turun berat badan kah, atau kepengen bisa muat lagi pakai baju lama. Tapi ada juga yang datang ke kelas Zumba because I had such a terrible day. Cari hiburan, pengen seneng-seneng. Yes. Dan aku mau sebagai seorang instructor, aku mau semua orang yang datang ke kelas Zumba aku, for whatever reason yang mereka miliki, mereka bisa menikmati itu. Yes, true. Kan sebetulnya dari dulu ya kecintaan Dena terhadap olahraga tuh, aku ingat dari zaman pertama kali muncul lagu sebagai seorang rapper kan juga you are very fit dan Dena sudah menggembar-gemborkan hidup berolahraga. Perjalanan olahraga lo kan berarti udah panjang banget tuh, Den. Apa sih sebetulnya yang Dena paling rasakan dari dekat berkerabat dengan aktif berolahraga? What does sports do in your life? It just apa ya? Ini kali ya. Pada saat pertama kali kita pindah ke Singapura, of course lah ya, secara mental berat buat aku. Aku sering sekali berada di dalam masa-masa atau situasi-situasi atau momen-momen yang aku benar-benar down banget, so dark. Istilahnya itu kalau warna tuh aku so dark, down, dan I was practice alone gitu. Of course aku nggak bisa, aku selalu merasa aku nggak mau share ke Oma lah. Oma tuh ibunya papanya Aisyah. Aku nggak mau share ke Mama lah, kenapa, udah sepuh, kesian. Itu kan cucunya, anaknya gitu. Jadi aku selalu tend to keep things to myself. Aku selalu berusaha untuk kalau ada apa-apa aku pikirin sendiri. Dan my release every time itu adalah, in this case ya, my Zumba olahraga. Ya. Jadi setiap kali aku berada dalam satu posisi yang aku benar-benar down, aku benar-benar merasa aku tidak nyaman, aku mesti ada sesuatu yang harus aku pikirin, harus aku cari jalan keluar, aku ada dalam satu mood yang benar-benar sedih banget, yang aku butuh something to lift me up, aku olahraga. Of course, tidak ada yang lebih memuaskan hati kita, jiwa kita, mental kita, selain kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu sudah pasti, berdoa itu adalah on top of my list gitu. Tapi ini juga adalah my quick fix gitu. Aku punya sepeda genjot di sini Kak. Aku selalu bilang itu moge sepeda mini. Jadi aku kalau udah mulai ruwet nih, mulai butuh ini, aku ambil sepeda mini aku itu, aku kayu langsung ada sebelum zamannya pandemi, ada pusat kebugaran dekat sini yang kebetulan mereka rutin ada kelas Zumba. I just go there and I just have my fix Zumba class. Dan selalu setelahnya aku mendapatkan apa? Aku mendapatkan semangatku kembali, aku mendapatkan fokusku kembali, you know, those happy hormones. Jadi ini kita setiap olahraga, salah satu manfaat positif dari olahraga adalah sehabis kita melakukannya, maka tubuh kita akan mengeluarkan yang katanya orang bilang dalam tanda kutip happy hormone. Hormon-hormon yang membuat kita merasa feel good, merasa nyaman, merasa senang. Dan it's really true. Ini aku sebelum sama Karim tadi ngomong, aku tadi pagi udah have my quick fix, aku udah olahraga, udah workout segala macam. So I think itu satu hal yang membuat aku paling nggak bisa lepas dari olahraga. Dan yang kedua, of course, secara fisik aku mendapatkan banyak sekali manfaatnya. Bukan cuma kita ngomong, bisa menjaga berat badan, bisa pakai baju-baju lama lagi, timbangannya stabil, bisa turun berat badan, malahan fatnya jadi berkurang. Nggak cuma itu, tapi even me, aku melakukan kegiatan sehari-hariku, aku menjadi lebih bertenaga, berenergi, lebih enteng, lebih ringan, lebih cepat, lebih gesit, lebih clear pikirannya, lebih positif pikirannya, dan aku tahu itu semua adalah salah satu
mainly dari exercise dan diet, itu sudah pasti. Jadi dan biar bagaimanapun itu kan, aku selalu bilang itu kan hak badan, hak tubuh kita kan, dari to exercise, to eat healthy, itu tuh adalah hak badan kita gitu, yang memang sebaiknya sebisa mungkin kita berikan. Jadi itu sih aku rasa yang membuat aku menjadi selalu nggak bisa jauh-jauh, nggak bisa terlalu lepas dari yang namanya exercise, workout. Tuh ya, pelarian yang sangat sehat tuh ya. What a great quick fix gitu. Daripada, aku yakin banyak yang bisa relate ya. Ya hidup siapa sih yang nggak punya masalah ya teman-teman ya. Pasti kan, ya kan, kita menyimpan stres, menimbun masalah, nggak punya orang untuk cerita mungkin ya, nggak mau membebani keluarga, sama seperti Dena. Udah deh ya, daripada disimpan sendiri jadi jerawat, kita Zumba. Aku boleh baca nih pertanyaan satu dari komen, boleh ya Kak Dev? Ini ada boleh dong. Lilis 2703, selamat sore, selamat siang. Katanya untuk usia 56 boleh Zumba yang bagaimana? Ibu percaya nggak? Aku punya, I always call her my Zumba queen. Bunda Diah, tadi beliau juga ada tadi join di kita. Jadi Bunda Diah ini, jadi Bunda Diah ini adalah setiap hari Minggu my class, beliau selalu hadir. Dan beliau 60 lebih. Dan beliau selalu hadir setiap minggu. I call her my Zumba queen because even me, inilah yang aku cintai dari sebagai seorang instructor Zumba. I get inspired all the time setiap kali aku mengajar, bahkan dari my students, dari partisipanku, dari para Zumba lovers gitu. Jadi ngelihat semangatnya beliau gitu, ngelihat betapa komitmen banget gitu, committed setiap hari Minggu, she shows up gitu, dan she always have so much fun gitu, dan itu menyenangkan. Walaupun sebenarnya untuk pencinta olahraga Zumba yang lebih senior, yang mungkin lebih memilih untuk olahraga Zumba yang lebih rendah intensitasnya dan juga low impact dalam arti kata minimal benturan, jadi hampir tidak ada loncat-loncat. Itu ada yang namanya Zumba Gold, di mana aku juga certified untuk mengajar itu, dan itu juga I think it's one of the most beautiful class, karena kita bisa mengajar banyak sekali. Kadang-kadang nggak cuma pencinta olahraga Zumba yang sudah lebih senior, tapi kadang ada juga yang lebih muda, tapi mereka memang mempunyai kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan mereka harus menghindari gerakan-gerakan high impact gitu. Dan namanya, kalau misalnya senangnya dengan yang lebih high impact, bisa ikut kelas Zumba biasa, tapi kalau memang lebih memilih yang low impact, boleh ikut kelas Zumba Gold. Itu. Aku pikir sih semua orang, Zumba is like dancing. Dancing can be enjoyed to almost any age ya. Siapa aja pasti akan menikmati kelas itu. Jadi pertanyaan berikutnya buat yang nonton terus pengen daftar ikutan kelas Zumbanya Dena, informasinya di mana dong, Den? Bisa langsung ke Instagramnya Raga, @ragaofficial.id, itu Instagramnya. Tapi buat teman-teman yang juga kepengen olahraga, karena di Raga itu tidak hanya ada kelas Zumba, jadi kita juga Zumba punya aja, kelas yoga, ya kita punya kelas yoga, kita punya kelas runners class, jadi kelas yang khusus dirancang untuk pelari, gitu. Yang gunanya adalah untuk mendukung olahraga larinya gitu. Performa larinya gitu. Iya, performa larinya betul. Kita juga punya strength for women, jadi olahraga strength and conditioning yang khusus dirancang untuk kaum perempuan. Terus juga ada Zumba Kids untuk Zumba anak, Zumba, ada juga Strong Nation dan juga Strong 30. Strong 30, Strong Nation adalah olahraga HIIT, dan kebetulan yang in charge itu ada 2, untuk Strong 30 itu Sing Noni, dan untuk Strong Nation yang 1 jam itu Cut Meme. Jadi apapun pilihan olahraganya ada di Raga. Cut Meme sekarang udah jadi instructor. Oh, dia luar biasa. Aku selalu ikut kelasnya dia. Setiap hari Kamis malam aku selalu ikut kelasnya dia. Udah jadi seorang Strong Nation instructor. Yes. Oh my God, perempuan-perempuan otot Indonesia ini luar biasa banget. Ya.
Betul. Jadi sekali lagi, buat yang mau tanya daftarnya bisa cek ke Instagramnya Denada atau ke Instagramnya Raga ya teman-teman sekalian ya. Oke, sebelum ditutup Brunch with Dave, saya pengen tutup dengan satu hal ini. Seperti yang teman-teman tahu, kalau aku tuh selalu senang sekali menulis jurnal 3 gratitude sebelum tidur. Walaupun ini baru siang-siang, 3 gratitudes untuk Denada Tambunan hari ini apa sih? 3 hal yang terjadi di hidup Denada hari ini yang menurut Dena layak dimasukkan ke dalam jurnal gratitude Denada. 1. Aisyah sehat. Oh. Yang kedua, bareng-bareng nih. Yang kedua ini sebenarnya 2 tapi aku jadiin 1 ya, curang ya. Aku dan mama sehat. Oh, yes. Dan my third gratitude is I get to do this with you, Kadis, because aku seneng banget. I'm so happy, aku seneng banget bisa ngobrol sama Kadef lagi. Dan aku tahu setiap kali obrolan kita tuh selalu pasti menyenangkan. It's like it's food for my soul. Menyenangkan sekali, benar. So thank you so much. Terima kasih banyak for today. Our pleasure for doing this. Sehat-sehat, salam buat Aisyah ya Denada ya. Disampaikan. Sending Ada you juga sehat-sehat. love and kisses from Jakarta. Mwah. Bye. Kisses from Singapore. Bye. Sehat-sehat semua. Semuanya, terima kasih. See you.